Tanah kita sekarang kalau sudah dimiliki aguan semua gitu. Proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu adalah perampasan tanah. Entitas PIK ini sudah wujud sebagai negara dalam negara, harus kita bela rakyat karena tadi ini berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara, bukan hanya orang-orang yang ada di Teluk Naga. Nah sekarang yang dirampas itu di tempat yang kita tinggali, sumber penghidupan kita. Ini kerugian negara. Yang berkuasa di negara ini bukan lagi presiden, saya katakan aguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar tidak keluar dari kerangka bahwa kita ini ingin menyampaikan sesuatu bagi negeri ini, bagian dari kecintaan kita bagi negeri ini bukan hanya saat ini, tapi untuk generasi sesudahnya. Karena saya meyakini bahwa hakikatnya kita ini tidak sedang mewarisi negeri ini dari founder father kita yang bukan, tapi kita menerima amanah dari generasi sesudahnya, anak cucu kita. Sehingga tanggung jawab kita adalah mewariskan negeri yang saat ini kita tinggali agar sampai pada anak cucu kita dengan selamat. Jangan sampai nanti anak cucu kita komplek, tuh tanah kita sekarang kalau sudah dimiliki aguan semua gitu. Langsung ke iya, the point. Kalau istilah to the point. Maka bagian dari tanggung jawab dan kecintaan kita pada negeri ini, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Saidi itu tentang proyek itu ini bermasalah, dan dalam berbagai forum kan sudah banyak yang membahas tentang masalah itu. Dan terutama persoalan yang saya hari ini miris itu begini ya, kalau dulu ya oligarki itu kan ngambil kekayaan rakyat itu kan di hutan-hutan, ya, di lepas lantai, sumber daya alam ya? Ya sumber daya alam yang nggak ganggu tanah kita. Ya. Nah sekarang padahal yang di sana juga mereka ambil. Masih. Nah sekarang yang kita tinggali, kebun kita, usaha kita, tambak-tambak kita, rumah-rumah kita, tambak kita, ya sawah kita pun mau diambil gitu. Terus bagian kita mau mana gitu. Kenapa demikian? Saya tegaskan dalam berbagai forum bahwa apa yang terjadi di proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu adalah perampasan tanah. Ya. Dengan batasan definisi adalah bahwa setiap tanah yang diambil tanpa keridhaan pemiliknya itu perampasan. Ketidakridhaan itu bisa karena harganya nggak cocok, memang nggak mau dijual, apalagi diambil, dipaksa, nggak mau jual, dikasih ganti rugi sekenanya. Ini perampasan. Bedanya memang ketika ada status PSN seolah-olah ini resmi negara yang melakukan kebijakan negara. Makanya saya sebut PSN itu adalah proses untuk merampas tanah rakyat secara legal, secara legal untuk menyediakan lapak bisnis bagi para pebisnis oligarki gitu. Sekarang kalau kita bicara tentang manfaat, ya substansi dari PSN itu kan harusnya adalah manfaatnya adalah untuk masyarakat luas, bersifat strategik dan kepentingan nasional. Dalam proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu tidak ada manfaat untuk rakyat, bahkan dirugikan rakyat. Dirugikan tanah yang harusnya pasaran 500.000 itu 50.000 perak. Dirugikan harusnya mereka tetap ingin meninggali, harus pergi meninggalkan kampung halamannya dan nanti akan berubah menjadi kawasan yang sangat, dan kabarnya dijualnya berlipat kali. Nah itu kerugian finansial luar biasa lagi itu. Ini kita hanya baru bicara tentang kerugian langsung ya. Kerugian tak langsung kadang potensi keuntungan masa depan dan sebagainya itu luar biasa. Tapi saya ingin mengulas juga ada kerugian negara selain kerugian yang dialami rakyat. Kerugian negara adalah yang pertama terkait otoritas. Ini saya mau tegaskan ya di media ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo menyimak. Pak Prabowo hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia itu adalah Bapak Prabowo Subianto, bukan Sugianto Kusuma atau bukan juga Antoni Salim. Sehingga kebijakan yang berkaitan dengan otoritas kewenangan mengatur Republik ini jangan diserahkan pada oligarki atau jangan dirampas oligarki. Entitas PIK ini sudah wujud sebagai negara dalam negara dalam pengertian apa? Semua aturan di sana sudah semaunya pemilik proyek ini. Contoh PSN-nya, tidak ada unsur kepentingan nasional, tiba-tiba jadikan PSN. Pembebasan lahannya, harusnya ini kan belanja lahan biasa. Kalau dia mau bikin
perumahan, nggak ada masalah. Kita banyak kok perusahaan bikin properti. Jadi dia ya beli lahan sebagian, ajukan SIPPT, keluar SPPT, dia pembebasan belanja lahan dengan cara baik. Bapak sawahnya mau dijual tidak, negosiasi daripada ditanami nggak maksimal kamu mau beli ya misalnya biasa 500 kami beli 1 juta, setuju cocok nggak ada masalah. Tapi kalau orang tadi mohon maaf saya nggak mau jual walaupun 5 juta 10 juta kami nggak jual karena ini ada sejarah loh mas, ini ada amanah dari orang tua, ya nggak boleh digusur dulu lah mereka. Tapi dengan PSN ini ya oligarki Partai Indah Kapuk itu bisa membebaskan lahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan tanah untuk kepentingan umum. Yang prosesnya tidak lagi ada negosiasi, cukup di garis mana yang mau dibebaskan. Setelah itu rakyat dipanggil, nih ganti ruginya sekian. Kalau nggak mau kita titipkan di pengadilan konsentrasi, silahkan bertaruh. Dan di sana Mas Roy, di sana itu nggak langsung ambil, di sana ada mafia lain yang seolah-olah dia pemegang berhak dari tanah itu, beradu dengan pemegang yang berhak. Akhirnya apa? Terjadi mediasi, ngalah karena orang kecil ya, daripada kita bertaruh belum tentu menang. Dan mereka mengerahkan massa yang nggak jelas dari mana. Ya akhirnya mereka ya sudah, walaupun nggak 50.000 30.000 nggak apa-apa deh, yang 20.000 diambil lagi mafia lagi. Nah ini yang terjadi pada proyek-proyek Pantai Indah Kapuk ini, harus kita bela rakyat karena tadi ini berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara, bukan hanya orang-orang yang ada di Teluk Naga, di tempat Teluk Naga Tanggerang, tidak gitu. Jadi ini yang selalu saya tegaskan, kenapa kita penting melibatkan diri, terlepas pastinya kalau saya bukan korban, saya nggak punya tanah 1 meter pun, bangsa saya dulu masih punya tanah, saya nggak punya semeter pun gitu. Tapi bukan soal itu, kenapa? Karena kalau kita bicara kedaulatan negara, maka ini sudah hal yang paling sensitif. Makanya kemarin waktu ada isu ya penataan ulang batas-batas wilayah yang dianggap klaimnya saling tumpang tindih antara laut Cina, orang Cina yang negara Cina dengan kita, saya protes, nggak ada kok, jaraknya Cina itu jauh kok, perbatasan terjauh kita itu dengan lautnya orang India, nggak ada perbatasan kita yang bersinggungan dengan Cina itu. Kalau perjanjian itu dengan India, dengan Singapura masih agak masuk akal, walaupun tidak saya benarkan gitu. Nah balik lagi, ini kalau kedaulatan kita dirampas, dilepas pantai, kita nggak tega, nggak itu sih, tapi kayaknya masih kita bisa maklumi. Kalau kedaulatan tanah kita dirampas di hutan-hutan, di tambang-tambang yang dipetik, di lembah-lembah dilepas pantai, masih bisa. Nah sekarang yang dirampas itu di tempat yang kita tinggali, sumber penghidupan kita. Ini kerugian negara, kualitas negara dikemanakan. Yang kedua, kerugian keuangan negara. Ini KPK harusnya turun. Kalau kita transaksi ya semeternya 500.000, berarti kan pajak yang masuk dihitung dari nilai transaksi per meter 500.000 ya, PPATB dan PPA katakanlah kumulasi 5% dari 500.000, setidaknya berapa yang diperoleh negara? Setidaknya per meter itu 25.000. Lah ini jadi 50.000, cuman dapat 2.500 perak per meter. Kita kali yang masuk negara cuma segitu, berarti kan ada kerugian keuangan negara per meternya berapa? 22.500 kali berapa ribu meter, ratus ribu, juta meter. Kemarin saya sudah hitung-hitungan nih, dapat tulisan kalau rencananya 100 km kan 1 juta meter ya, berarti itu potensinya harusnya negara itu dapatnya kan 50.000 kali 50 ya 50.000 kali 1 juta ya 50 triliun. Ini kan jadinya cuma dapat 2,5 triliun. Rugi kita 47.500 triliun. Walaupun kan belum tentu sampai ke sana. Tapi walaupun belum sampai 1 juta meter ya, baru beberapa meter. Yang namanya kerugian keuangan negara itu bukan masalah kecil atau besarnya, tapi adanya kerugian baik aktual ataupun potensial, itu kerugian keuangan negara. Nah, kalau tong lembong, mohon maaf bukan mengecilkan ya, korupsi tentu korupsi, 400 miliar saja diproses. Dan itu belum jelas. Dan itu belum jelas juga, itu loh. Karena saya baca audit yang dibaca oleh lawyer itu, audit PPK-nya nggak ada arahan kerugian keuangan negara. Walaupun memang harus ada audit khusus ya. Saya khawatir auditnya khusus. Jadi tangkap dulu, tetapkan tersangka, audit belakangan. Nah ini kan kelakuan penegak hukum kita kan kadang-kadang kurang ajar juga. Itu saya sering kan di lapangan nemui aparat itu kurang ajar gitu. Nah balik lagi ke PSN tadi, negara ini dulu. Harusnya yang bertindak itu bukan hanya kita rakyat, negara yang terutama. Proaktif ya. Justru di situ saya curiga, jangan-jangan negara dapat sesuatu. Yang dimaksud negara bukan entitas institusi ya, tapi pejabatnya. Pejabatnya. Kalau dulu misalkan Jokowi ya, jangan-jangan Jokowi dapat. Kalau sekarang Pak Prabowo, agar menghilangkan praduga Pak Prabowo dapat, harus ditindak. Ya, sepakat. Ditindak.
Dan saya ada satu contoh kasus loh terkait aguan ini. Kenapa saya sebutkan yang berkuasa di negara ini bukan lagi presiden, saya katakan aguan. Kenapa? Kasus yang saya tangani namanya SK Budiarjo sama Nurlela. Itu dia tanah 1 hektar ya di Cengkareng diambil oleh entitas bisnis milik Agung Sedayu Group, namanya PT Sedayu Sejahtera Abadi. Dijadikan perumahan namanya Gold Lake Residence. Itu yang mereka persoalan cuma 1 giri dan itu tidak terbukti kalau itu palsu. Lalu 1 hektar itu diambil. Laporan lah ya. Dia kan tanahnya diambil, barang-barang dia dicuri. Dulu ada kontainer 5 kontainer besar untuk car wash dicuri, pakai las Mas Suryo, pakai preman-preman, di backup juga aparat. Waktu mau mengosongkan lahan, backup aparat dari Brimob. Kemudian Budiarjo ini kena tampar waktu itu, bikin laporan 3 laporan. Laporan ini tadinya nggak jalan, tapi akhirnya qadarullah di zaman Pak Idam Aziz sampai ke Mabes Polri, karena di Polda si penyidiknya itu melanggar kode etik. Karena harusnya entitas bisnis itu penanggung jawabnya diperiksa, nggak diperiksa. Aguan itu nggak diperiksa. Takut. Alexander Halim Kusuma nggak diperiksa. Ya nggak takut, berarti ada sesuatu di penyidik. Kenapa tidak diperiksa? Nah makanya dianggap melanggar kode etik, sudah divonis melanggar kode etik. Kenapa di proses itu harusnya dia diperiksa, bahkan harusnya menjadi tersangka? Qadarullah. Biasanya itu kan oligarki kalau bikin bisnis itu ya ditaruh komisaris orang lain, ya iya, yang ditaruh pemegang saham orang lain, atau kayak kasus PIK ini yang suruh bertarung dengan rakyat, nggak langsung paninya, yang belanja itu ada tuh orang lain, perusahaan-perusahaan perantara, entitas lain, sehingga kalau mau bertarung nggak akan langsung sama aguan. Iya, di kasus ini langsung aguan itu pemegang saham mayoritas, sementara anaknya Alexander Halim Kusuma direkturnya itu. Dan itu sudah naik, sudah digelar perkara, tapi ya biasa kan, kesimpulan akhirnya di Kapolri. Nah di Kapolri macet di Pak Tito Karnavian, udah dikomplain. Pejabat beliau tahu, Pak Listio Sigit Prabowo tahu, orang beliau dulu kok kepala Kadipropamnya sebelum Sambo ya. Pak Listio, coba Pak Listio ingat kembali, kenapa kok nggak bisa naik menjadi tersangka? Nah, dugaannya otoritas di Republik ini bukan lagi presiden, bukan lagi Kapolri, tapi saudara aguan ini gitu loh. Bahaya ini bagi Republik kita. Itu udah sekian tahun lalu ya. Nah, makanya kalaupun aparat penegak hukum nggak bisa nangkap aguan karena kasus PIK, walaupun ini sudah banyak dirugikan, tangkap saja dengan kasus Budiarjo dan Nurlela lain. Sudah pasti sudah gelar perkara, tinggal mau ditingkatkan atau enggak. Nah, tapi kalau niatnya mau dipeti es kan, hanya digoreng-goreng untuk jadi ATM ya, saya nggak tahu kalau itu. Tapi yang jelas secara hukum itu yang terjadi. Jadi kembali closing saya, persoalan PIK 2 bukan hanya persoalan masyarakat yang ada di Banten. Apalagi kalau kita kaitkan dengan potensi ya kerugian spiritual, karena kampung-kampung yang biasa sholat berjamaah, tadarus, ngaji, maulidan hilang semua. Jenengan udah sampai ke sana belum? Udah. Itu kan benteng besar. Saya sempat cari itu kemana nih jalurnya, nggak bisa, eksklusif. Jadi yang dimaksud eksklusif itu bukan orang luar nggak bisa datang orang kaya lewat bandara, lewat akses utama. Tapi kampung sebelah itu nggak bisa masuk, itu yang disebut eksklusif. Dan ini dampaknya Pak, kalau hujan deras mereka aman, ada sanitasi saluran gede-gede sebelahnya. Kerusakan lingkungan juga gitu. Dari tanggung jawab Agung Sedayu gitu loh. Tapi saya katakan jangan Agung Sedayu saja, jangan aguan saja. Karena dalam korporasi itu siapa yang mendapat manfaat dari korporasi, dia yang harus ikut tanggung jawab. Nah, di dalam PIK ini ya, Pantai Indah Kapuk 2 PANI ini, PT PANI ini kan pemegang sahamnya bukan hanya aguan, juga Antoni Salim, Mas Suryo. Antoni Salim bertanggung jawab. Bahkan dia yang lebih banyak daripada aguan. Ya kalau Antoni Salim kan kita tahu lah kaya raya gitu, wajar punya duit banyak. Tapi kalau kita bicara kepada para pengusaha, kita tuh nggak melarang mereka berbisnis. Kita juga terbantu dengan bisnis mereka, kebutuhan hajat kita. Tapi jangan dengan merampas tanah rakyat, hak rakyat, dolim kepada rakyat. Ini yang akan ya menyebabkan perlawan pada rakyat, tidak saja nanti kepada entitas institusi, kepada personalnya gitu loh. Kenapa saya sekarang begini? Kenapa kok kita Mas Ahmad kok langsung ke aguannya? Ya langsung saja, daripada kita diadu domba. Diadu domba dengan kepolisian, diadu domba dengan BPN, diadu domba dengan presiden misalnya. Karena dia yang menetapkan PSN. Enggak, presiden nggak akan keluarkan PSN kalau nggak permintaan oligarki properti yang diuntungkan dengan PSN itu. Jadi kalau kita membaca ya struktur daripada kejahatan itu, jangan melihat siapa yang melakukan kejahatan saja, siapa yang diuntungkan dengan kejahatan itu yang paling penting. Jangan sampai kita habis-habisan diadu domba antara rakyat
oligarki ketawa, kipas-kipas duit. Ah, kalian cuma dibayar segini. Gua yang untung.